itu mungkin kurang tepat aja programnya gitu. Oke, nah Coach, dan sekarang selain konten-konten yang banyak banget di media sosial, banyak juga mitos-mitos atau pendapat orang-orang yang beredar. Kayak contohnya abis olahraga kita nggak boleh mandi malam dan lain sebagainya. Itu tuh benar apa enggak sih, Coach? Untuk ya terima kasih Mbak Dani pertanyaannya. Dan ini memang menarik dari dulu memang mitos itu atau paradigma orang-orang dulu yang memang awam tentang pengetahuan di anatomi itu pasti berpikir seperti itu karena oh iya dingin nanti ada yang bilang encok lah bahasa itunya ya segala. Nah sebetulnya Mbak Nadia itu sama sekali tidak ada hubungannya sama anatomi tubuh ya. Contoh seperti kita pulang olahraga nggak boleh mandi kalau malam takut traumatik segala macam. Nah sebetulnya justru kalau tidak mandi keringat yang akan mengering dan masuk ke dalam tubuh itu lebih bahaya. Ya kan karena itu bakteri racun yang sudah dikeluarkan tubuh pada saat olahraga itu kembali lagi ya kita bersihkan. Betul, maka kita harus langsung mandi dibersihkan dengan catatan satu memang kita keringkan dulu keringatnya sampai si pori-pori ini menutup kembali. Begitu setelah menutup baru boleh mandi biasanya 30 menit atau 1 jam setelah olahraga. Mau jam 8, jam 9 malam semua nggak masalah. Nggak ada masalah. Ya, yang dikhawatirkannya satu, ketika kita mandi malam itu kan suhu dingin, maka tubuh akan mengadaptasi dengan suhu tersebut. Si darah itu mengadaptasi ke seluruh tubuh. Nah, dikhawatirkan terjadinya kolap atau pingsan, maka dianjurkan ketika kita mandi malam atau pagi bangun tidur itu membasahi dulu di bagian kaki. Karena apa? Tubuh kita itu pintar Mbak Nadia. Ketika ada salah satu tubuh kita yang kedinginan, maka si darah itu akan mengalir ke area tersebut. Nah, kebanyakan orang yang memang langsung mandi dari kepala, maka darah akan langsung naik ke kepala dan kolap. Ya, itu disebutnya kadang orang stroke atau sebetulnya itu tubuh kita akan jadi bertahap dari kaki, badan sampai kepala. Nah, kembali lagi ke masalah yang orang minum air es ya. Air es apalagi malam nanti takut gemuk. Sebetulnya yang bikin kita gemuk itu tadi yang kita bahas adalah karbohidrat berlebih ya kan, makanan banyak berlemak gitu. Justru sebaliknya, ketika kita minum air dingin, kita akan cepat progres untuk program kita, entah itu grow muscle atau fat burn. Karena apa? Ketika kita minum air dingin, metabolik kita bagus. Nah, lebih cepat dari sebelumnya, maka pembakaran itu lebih bagus. Ya, tubuh kita akan merubah dari tadinya fat menjadi energi. Seperti itu. Kenapa? Pada saat kita suhu dingin atau di pegunungan dimanapun kita akan cepat lapar. Karena banyak kalori yang terbakar di situ. Makanya kita dingin, hujan, cepat lapar ya karena itu. Kalori kita banyak terbakar. Jadi buat teman-teman di rumah dan dimanapun jangan salah untuk paradigma dan mitos tersebut bahwa air dingin itu justru bagus buat metabolisme tubuh kita. Menarik banget. Aku sendiri pun baru tahu nih, jadi nggak usah perlu takut lagi gitu. Betul. Ternyata bahkan mandi setelah berolahraga pun malah bagus gitu ya untuk membersihkan diri kita. Betul. Ya, berarti meskipun di luar sana banyak banget konten yang lagi happening, tapi kita harus tetap bisa menyaring ya, Coach. Betul. Karena belum tentu semua konten itu memang cocok untuk kita dan memang itu tujuan kita. Jadi kita memang harus benar-benar cari tahu konten itu baik atau enggak. Betul. Nah, terus dari Coach sendiri ada tips gak sih buat teman-teman di luar sana yang baru mau memulai gym atau olahraga pilihannya sendiri gitu, Coach? Ya, kayak buat teman-teman yang di rumah atau dimanapun berada, kebetulan teman-teman nih lihat program Tell Me Bro ini ya. Untuk tips dan ini sharing ya, jadi saya bukan menggurui tapi lebih sharing ke pengalaman saya. Ketika teman-teman mau mulai gym, kita harus tahu dulu tujuan kita apa, motivasi kita apa, karena kita perlu motivasi dulu. Karena motivasi orang beda-beda. Seperti saya pengen kenceng nih nendangnya pada saat main bola.
saya targetnya mau fitting baju buat nikah. Misal, oh saya mau ngikutin kontes, body kontes dan sebagainya. Kurangin berat badan. Betul, atau naikin muscle-nya. Nah setelah itu tahu, nah barulah kita cari tahu programnya yang tepat. Ya mau dari PT-nya atau dari media atau sumber lain silakan. Nah setelah itu diperhatikan juga yang paling utama 3 hal tadi, pola makan, latihan, dan istirahat. Itu sangat menentu sekali untuk keberhasilan body goals-nya dia gitu, Mbak Nadia. Oke, baik. Nah, menarik banget gitu, Coach. Oke, buat teman-teman, jadi intinya sekarang itu gym bukan cuma tempat buat angkat beban atau keringetan, capek-capekan, tapi balik lagi ke tujuan teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ingin memperbaiki gaya hidup, lifestyle, atau bahkan untuk self love, bahkan bisa cari jodoh juga. Betul. Bisa banget itu balik lagi ke tujuan teman-teman. Tapi jangan lupa untuk tetap konsultasi dengan ahlinya ya. Betul. Oke, baik. Terima kasih banyak Coach untuk Sama-sama. obrolannya hari ini. Mungkin ini obrolan santai tapi tentu isinya daging semua ya Coach. Amin. Dan semoga Ya, bisa bermanfaat mudah-mudahan. untuk teman-teman semuanya dimanapun berada. Nah, jangan lupa balik lagi di konten kita selanjutnya karena bakal ada banyak obrolan-obrolan yang lebih menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa. Ya.